Halo semuanya, selamat datang di Kawan Belajar. Hari ini kita sama-sama belajar mengetahui sejarah singkat tentang penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Simak dan perhatikan ya, let's go. Konstantinopel pada saat itu adalah ibu kota kekuasaan Kekaisaraan Romawi Timur atau disebut Bizantium, yang berada di kota Istanbul, Turki saat ini. Pada saat itu, Kesultanan Utsmani Turki terus memperluas wilayah kekuasaannya di kawasan Balkan dan Anatolia, mendekati Konstantinopel. Pada saat itu, Kekaisaran Bizantium sedang mengalami kemunduran ekonomi dan politik, membuat mereka semakin rentan terhadap serangan Utsmani. Sehingga Kesultanan Utsmani ingin menaklukkan wilayah itu. Al-Fatih dan Kebangkitan Ottoman. Dikenal sebagai Sultan Mehmed II atau Al-Fatih, ia menjadi pemimpin Kesultanan Utsmani yang sangat ambisius dalam mewujudkan cita-cita menaklukkan Konstantinopel. Di bawah kepemimpinan Al-Fatih, tentara Utsmani mengalami transformasi dan modernisasi yang membuat mereka menjadi kekuatan militer yang sangat tangguh dan sulit dikalahkan. Al-Fatih juga mahir dalam diplomasi, mendapatkan dukungan dari beberapa kekuatan regional untuk mewujudkan tujuan penaklukan Konstantinopel. Strategi penyerangan pasukan Al-Fatih terhadap Kekaisaran Bizantium. Bizantium Kekaisaran Romawi terkuat pada zaman itu. Maka untuk dapat menaklukkannya, Al-Fatih merencanakan serangan secara matang, mempersiapkan pasukan, artileri, dan perlengkapan yang dibutuhkan. Meriam raksasa ditempatkan di berbagai titik strategis untuk menghancurkan benteng dan tembok Konstantinopel. Karena tembok benteng Konstantinopel sangatlah kuat dan besar sehingga susah dirubuhkan. Armada kapal perang laut Utsmani juga berhasil masuk pertahanan laut yang dikuasai Bizantium serta memblokir pasokan dan bantuan yang dapat masuk ke Konstantinopel melalui jalur laut. Pertempuran pun terjadi. Pasukan Utsmani melancarkan serangan bertubi-tubi selama berhari-hari untuk menembus pertahanan Konstantinopel. Pasukan Bizantium memberikan perlawanan sengit, namun jumlah dan kekuatan Utsmani terlalu besar. Pada akhirnya, Kekaisaran Bizantium mengalami kekalahan, dan Konstantinopel jatuh ke tangan Utsmani setelah serangan demi serangan dilakukan di bawah komando Al-Fatih. Jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Al-Fatih atau Kekaisaran Ottoman. Kehancuran Bizantium. Konstantinopel, pusat Kekaisaran Bizantium yang dikuasai selama berabad-abad, akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Utsmani. Jatuhnya Konstantinopel mengakhiri dominasi Bizantium di kawasan dan memicu perubahan besar di Eropa. Dengan takluknya Bizantium, berarti mengakhiri dominasi Kristen di kawasan tersebut dan membuka era kekuasaan Muslim di bawah kepemimpinan Kesultanan Utsmani. Dampak penaklukan Konstantinopel dari segi perdagangan. Kesultanan Utsmani menguasai jalur perdagangan utama di Mediterania dan membuka peluang perdagangan baru. Terjadinya migrasi. Banyak intelektual Bizantium yang melarikan diri ke Eropa Barat, membawa pengaruh budaya dan ilmu pengetahuan. Dalam politik, mengakhiri dominasi Kristen di kawasan tersebut. Warisan Al-Fatih dan akhir Kekaisaran Bizantium. Kekuasaan Kesultanan Utsmani menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota baru, mengintegrasikan Bizantium ke dalam sistem Utsmani.
Itulah penjelasan singkat tentang bagaimana Kesultanan Utsmani di bawah kepemimpinan Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Jika ada penjelasan yang kurang atau terjadi kekeliruan dalam tulisan, gambar dan bacaan, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangannya. Sekian.